hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung madzhab Syafi'i begitu. Bulan dibungkus, kasihan yang punya keluarga ini. Ya, mereka harus berutang kasih makan Anda. Ya, kasih makan orang-orang yang pengemis-pengemis ini. Ya, saya katakan orang-orang yang pergi tahlilan itu orang-orang pengemis. Kalau sekiranya hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kembali kita akan mereaksi sebuah video. Ini ada seorang kiai ini sahabat Lampai Channel yang kemarin atau ini Kiai NU, dan dia membahas terkait dengan tahlilan, dan kita juga kemarin sudah banyak ya video terkait dengan tahlilan, dan kami juga tampilkan kemarin ada seorang mantan NU juga yang dia bercerita dia ketika dia rujuk ke salaf, dia mulai tinggalkan perkara-perkara bid'ah termasuk sudah tidak tahlilan. Nah, dia mulai dibenci oleh orang-orang sebelah atau teman-temannya. Nah, di sini kita akan melihat tahlilan ketika muktamar pertama tahun 1926 oleh NU. Kita akan lihat posisinya seperti apa. Kalau kita katakan tahlilan itu bid'ah, orang-orang yang pergi di sana adalah orang-orang yang sebenarnya mau mencari makan saja, yang dengan alasan bahwa sedekah, yaitu untuk bersedekah kepada si mayat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk membawakan makanan, karena sesungguhnya keluarga Ja'far itu telah menimpa mereka sesuatu yang menyebutkannya itu dengan meninggalnya Ja'far bin Abdul Muthalib. Dan para sahabat membawakan makanan, tapi yang terbalik, yang sekarang ada terbalik ya. Bukan kita yang pergi membawa makanan, tapi kita yang pergi makan di sana. Jadi orang-orang yang si keluarga si mayat ini berutang untuk kasih makan mereka ini yang kelaparan ini ya. Kemudian datang katanya, oh itu sedekah, sampai kepada orang kafir juga itu sedekah seperti apa, beri tahlilan kepada kematiannya orang kafir. Itu sudah terlihat ya sahabat Lampai Channel, kalau mereka itu orang-orang yang rakus memang. Oke, kita lihat sahabat Lampai Channel. Saya tidak kenal siapa beliau ini. Kalau saya tidak salah dia profesor ya dari KNU. Oke, kita lihat. Kurang lebih 1 menit 28 detik ya. Ayo coba kita cek. Hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh. Bahkan 3 hari, 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif. Tapi yang saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung madzhab Syafi'i begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala nggak nyampe. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Nggak boleh hadiah pahala, nggak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga yang Talibin membolehkan, tapi dalam format doa ya gitu. Tahlilan kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil sama kama qara'nahu itu, ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola, bahkan kitabnya Imam Syafi'i sendiri itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela. Ya, itu sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum kita bahas ya. Sebelumnya antum tulis di kolom komentar, tapi antum komentar yang baik-baik ya, jangan orang-orang sebelah yang
mereka sudah memiliki fatwa, sudah ada fatwanya dari Bang Ramli bahwa mencela seorang salafi, seorang wahabi itu lebih baik daripada wiritan, daripada Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lebih baik daripada lebih baik Anda mencela salafi. Oke, di sini sahabat lampu channel kita akan membahas ini terkait dengan tahlilan. Memang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan Fatimah atau Aisyah merayakan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Monggo silakan bawakan dalilnya. Sejak kapan Umar, Utsman, Ali merayakan pergi tahlilan di kematiannya Abu Bakar As-Siddiq? Ya, silakan. Mereka adalah generasi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Kemudian setelahnya dan setelahnya itu tabiin dan tabiut tabiin. Coba datangkan. Sejak kapan Ibnu Umar melakukan tahlilan ketika kematian ayahnya, itu Umar Ibn Khattab? Ya. Dan ini sahabat lampai channel, terkait dengan tahlilan ini, wah, sangat berat untuk mereka tinggalkan, karena di sana ada berkaitan dengan isi perut. Sampai Idrus Ramli mengatakan bahwasanya ini tahlilan adalah bid'ah mungkar. Kalau kita memeranginya mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tinggalkan, kalau kita melaksanakan untuk memerangi tahlilan ini, yaitu bid'ah mungkar ini, maka orang-orang masyarakat itu karena sudah menjadi adat kebiasaan, maka mereka akan memusuhi kita, akan membenci kita. Subhanallah. Takut kepada celaan manusia, bukan takut atas celaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah lebih disukai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Masya Allah. Karena kemaksiatan seseorang yakin, orang tahu bahwasanya itu dosa, itu salah. Tetapi kalau bid'ah, orang tidak merasa bahwasanya dia bersalah, karena setan menghiasi perbuatan tersebut. Dan juga saya sudah katakan di awal, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membawakan makanan kepada keluarga Ja'far, karena Ja'far bin Abu Thalib telah meninggal, keluarganya telah tertimpa sesuatu yang menyebutkan, yaitu dengan meninggalnya Ja'far bin Abu Thalib. Maka para sahabat membawakan makanan. Tapi kalau kita sekarang lihat, kita pergi makan, pulang dibawa lagi, dibungkus, sudah kenyang, pulang dibungkus. Kasihan yang punya keluarga ini. Ya, mereka harus berutang kasih makan Anda. Ya, kasih makan orang-orang yang pengemis-pengemis ini. Ya, saya katakan orang-orang yang pergi tahlilan itu orang-orang pengemis. Kalau sekiranya mereka pergi tahlilan di sana dengan membacakan, oh, kan di sana ada ucapan-ucapan la ilaha illallah, iya. Tetapi yang jadi masalah adalah waktu-waktu juga yang Anda tentukan di situ. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Sekarang kalau kepada orang kafir, kalian juga pergi tahlilan di sana. Orang kafir itu amalannya itu bagaikan fata morgana. Ya, orang kafir itu amalannya itu bagaikan fata morgana. Apapun yang kalian berikan, apapun yang mereka berikan kepada kalian tidak akan diterima. Ya, Allah akan menjadikannya sebagai fata morgana. Dan ini sebenarnya memang sudah banyak kita lihat. Ada pengakuan-pengakuan dari orang-orang NU, dari Kiai NU yang sudah bertobat, bahwasanya mereka itu lebih senang. Bahkan mereka berdoa supaya ada lagi yang mati. Ya, mereka berdoa lagi supaya ada yang mati, karena supaya mereka pergi tahlilan lagi, makan daging di sana, tidak memasak lagi di rumah, sudah kenyang, pulang bahkan dibungkus lagi. Itu yang terjadi ya sahabat lampu channel. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Bagaimana tanggapan antum? Kita diskusi di kolom komentar ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين